Sekjen PBB cawe-cawe kampanye pilkada. Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Masih banyak Pak kurangnya. Janji-janji yang belum terrealisasi waktu menjadi gubernur Jawa Barat itu masih banyak banget. Mereka panik ya, sampai mantan presiden jadi sales. Itulah kekuatan Pak Anies ya. Ketika Pak Anies sudah turun, ya enggak, Mas Pram sudah ke rumahnya, kita anak-anak Abah udah diarahin ke sana, ke 03, turun langsung raja musuhnya, Mulyono the Gang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, sepertinya RK Ridwan Kamil sangat bahagia sekali ketika Pak Jokowi memberikan dukungan penuh kepada dirinya ya. Sepertinya kalau dilihat-lihat ini malah justru Jokowi versus Anies Baswedan ya, di mana Pak Anies juga sudah menetapkan pilihannya untuk 03 maju di Pilgub ya. Dan juga tentunya para anak Abah dan anak Ahokers ya kan bersatu untuk memenangkan Pramono dan Rano. Apakah RK atau Pramono yang akan memenangkan di DKI? Dan ini tentu menjadi ukuran di mana suara dari Pak Jokowi itu seberapa besar sih di DKI. Kalau nanti terbukti RK pemenangnya, berarti memang masih banyak orang yang support Pak Jokowi, mendukung dan memilih Pak Jokowi melalui pilihannya kepada Ridwan Kamil. Ya guys, RK bahagia, Jokowi hadir beri dukungan, kami bersahabat sudah lama katanya ya. Presiden Joko Widodo bertemu dan menyampaikan dukungan kepada calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. RK mengaku bahagia mendapat dukungan dari mantan gubernur Jakarta. Ya tapi alhamdulillahnya Pak Prabowo sekarang masih lawatan di luar negeri ya. Jadi Pak Prabowo juga enggak ikut cawe-cawe lah soal DKI ini. Mudah-mudahan lah ya, seorang presiden ya udahlah lebih memikirkan Indonesia ini bagaimana nanti ke depannya, enggak usah ngurusin pilkada. Tapi ya tentu banyak juga yang mengatakan di belakang ya, kok Pak Jokowi ini gimana lah, katanya mau jadi sekjen PBB kok malah jadi jurkam pilkada ini. Nah, lalu bagaimana komentar daripada anak Abah nanti ada di sini ya teman-teman semua. Tapi agak lucu sih ya, kenapa kok Pak Jokowi dukung RK? Beliau kan nanti menjabarkan gitu dan kita akan lihat dulu videonya. Oke teman-teman semua, ini dia. Sekjen PBB cawe-cawe kampanye pilkada. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Dalam pilkada ini, dalam pilgub ini, apa yang harus kita lakukan untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa masalah-masalah itu bisa diselesaikan. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Ya benar sih, Pak Anies juga mengatakan seperti itu ya, lihat rekam jejaknya. Lah kan udah dilihat tuh rekam jejak dari Pak Ridwan Kamil gimana. Banyak juga yang udah membongkar ya program-program dari Ridwan Kamil kemarin waktu di Bandung itu bagaimana gitu loh. Belum lagi soal sosial medianya. Aduh, berat sih ini. Kayaknya bakal lihat dukungannya Pak Anies lah yang menang ya. Kita lanjut lagi guys. Setiap dukungan adalah baik, dan saya senangnya gini, pilkada Jakarta itu pilkada rekonsiliasi Pak. Dulu Pak dengan PDIP berpisah, berseteru, bergabung. Dulu PKS di sana, sekarang gabung ke sini. Bentar dulu nih, gue agak gagal fokus nih sama tulisan yang ada di video ini. Banteng game over, kadernya sendiri malah deklarasi. Nah kan kita sudah tahu ya bagaimana Pak Jokowi dengan Banteng ya kan, dengan PDI kan ya, udah wajar aja lah kalau Pak Jokowi akhirnya memilih atau memihak kepada RK dan tidak mendukung dari kader PDI gitu ya. Dan juga apakah suara Pak Jokowi ini masih kuat di DKI gitu loh. Sementara kan banyak tuh pendukung Pak Anies di DKI dan Pak Anies sekarang sudah masuk ke 03.
Ini bakal seru sih, ini bakal seru ya, ini pertaruhan juga ini. Kita lanjut lagi guys. Secara rekam jejak punya, secara ilmu punya, kurang apa lagi? Masih banyak Pak kurangnya. Janji-janji yang belum terrealisasi waktu menjadi gubernur Jawa Barat itu masih banyak banget. Jawa Barat itu bukan cuma Bandung. Bandung pun sekarang banyak banget tuh halte-halte terbengkalai. Macet juga makin parah. Banjir juga masih aja. Apalagi daerah-daerah pinggiran. Sebut ya, ujung Parung atau Parung Panjang yang katanya itu banyak banget makan korban. Truk-truk besar yang katanya mau dibikinin jalur khusus untuk tambang. Sampai sekarang juga nggak kelar-kelar, nggak ada batang hidungnya. Itu aja nggak bisa menyelesaikan masalah. Mau bikin janji lagi di daerah Jakarta. Satu lagi kurangnya, Jackmania nggak mendukung Ridwan Kamil. Apalagi buktinya, apalagi, banyak kan. Berikan kami kesempatan, kami akan selesaikan dari hulu ke hilir. Mulai dari normalisasi juga disiapkan, naturalisasi. Jadi kalau ditanya apakah ada mismanagement di Jawa Barat, jangan tanya kepada kami. Bapak, waktunya masih ada. Jangan tanya kepada Silakan. kami. Ada Karena yang mau kami tambahkan? belum pernah jadi gubernur, apalagi di Jawa Barat. Ngenes sih ngeliatnya ya. Aduh, kena ulti terus nih. Bahkan dari pasangan 02 loh. Aduh. Kalau bau-baunya sih RK bakalan kalah sih ya. Kayaknya yang rame itu emang 03 loh. Apalagi nanti kalau misalnya pendukung ABBA itu udah kompak gitu ya mendukung ya 03 gitu. Karena kan sekarang kan masih terbelah juga nih. Ada yang mau gercos dan ada juga yang masuk dukung 03 gitu lah. Tapi kita udah tahu nanti kayak mana gitu kan. Namanya juga politik itu sangat dinamis sekali gitu ya. Kita tunggu saja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tersenyum tadi menonton sebuah video yang dikirimkan kepada saya oleh banyak orang. Yang isinya kira-kira itu Pak Jokowi itu pidato dan menyampaikan bahwa mendukung Ridwan Kamil dengan alasan rekam jejak. Rekam jejak. Kalau kayak gitu sama. Saya juga Bestari Barus mendukung Pramono Anung karena rekam jejak. Woi, 10 tahun barang ini jadi sekap dan Pak Jokowi jadi bekerja semakin bagus oleh karena keberadaan Mas Pramono Anung. Salam menyala Mas Pram. Saking paniknya. Kalau kita main game, ya nggak, raja musuh keluar ketika sudah semuanya kalah. Mereka panik, ya, sampai mantan presiden jadi sales. Itulah kekuatan Pak Anies ya. Ketika Pak Anies sudah turun, ya nggak, Mas Pram sudah ke rumahnya, kita anak-anak ABBA udah diarahin ke sana, ke 03, turun langsung raja musuhnya, Mulyono the Gang. Itulah kekuatan Pak Anies ya. Sampai mantan presiden turun gunung. Hari ini kita mau kemana? Ya udah nanti sore teman-teman juga bakal tahu ya. Yang pastinya Anies Rashid Baswedan sudah mendukung Mas Pram all out. Dan hari ini yang kita hadapi adalah paslon yang didukung oleh Pak Joko Widodo. Pak Prabowo adalah orang yang netral, dia sedang keluar negeri. Jadi kita ini head to head dengan Pak Jokowi. Gas. Kami tidak takut di Jakarta Pak Jokowi. Kita buktikan siapa yang lebih kuat ya. Dan teman-teman, satu lagi bahwa kita menangkan Pak Pram sesuai dengan apa yang menjadi arahan Pak Anies untuk kita kembalikan hak-hak warga Kampung Bayam yang selama ini dirampas ya teman-teman. Ya, hak Kampung Bayam yang selama ini belum mendapatkan haknya. Bismillah.
atas dengan arahan dan dukungan Abah Gaspol Mas Pram satu putaran di Jakarta. Mantap. Aduh, janganlah kemakan narasi gubernur ini mesti yang sepemikiran dengan pusat supaya program jalan semua. Ya nggak apa-apa narasinya, cuman kalau itu ditujukan hanya RK yang begitu, ya ngaco. Kata siapa Pram nggak begitu? Kata siapa Pram nggak deket sama pusat? Kalau mau ngomong deket-deketan nih, mau banding-bandingin, yaitu orang di kabinetnya Prabowo sekarang lebih deket sama Pram dibanding sama RK, termasuk Prabowo-nya. Kenapa? Karena Pramono itu seskap. Dulu tuh zamannya pemerintahan masih Jokowi presidennya, semua orang kalau mau ketemu Jokowi yang ngomongin ke Pram. Karena Pram yang ngatur jadwalnya Jokowi. Oh, Julhas mau ketemu sama Jokowi ngomongin ke Pram. Biar dikosongin tuh jadwalnya Jokowi. Oh, masuknya Julhas. Begitupun Bahlil. Begitupun Prabowo. Prabowo kan menteri juga. Jadi kalau mau ngomong deket-deketan, duluan Prabowo kenal sama Pram, deket sama Pram dibanding deket sama RK. RK itu dulu 2019 merupakan timnya Jokowi, lawannya Prabowo. Baru tuh RK kenal Prabowo deket-deketnya tuh di 2023 pas mulai kampanye buat Pilpres 2024. Nah si Pram sejak Prabowo jadi menteri 2019 ya udah kenal. Prabowo ketemu Jokowi yang ngomongnya ke Pram. Begitupun Julhas, Bahlil, dan semua ketua-ketua umum lainnya itu kalau mau ketemu Jokowi yang ngomongin ke Pram. Ya itu kabinet sekarang isinya lebih dekat semua kepada Pram dibanding ke RK, termasuk Bahlil. Oh bang, tapi kan kemarin RK makan malam dengan Prabowo. Ya makan malam, tapi ada nggak Prabowo ngucap, ayo dukung RK, ini gubernur pilihan gua? Ada nggak? Nggak ada. Dari RK, omongan RK tuh, mereka ketemu ngomongin IKN. Dikasih nasihat normatif lah, jangan menyerah, begana begini begitu begoto, sama ngomongin IKN. Apa jangan-jangan mau dijadiin gubernur di IKN? Ya nggak tahu deh. Ya kalau cuma ngomong sekedar ketemu ya Pram juga kemarin ketemu di Kertanegara sebelum pelantikan. Ya lihat begini aja, sekarang partai-partai di Kim Plus tuh mati-matian nggak dukung Ridwan Kamil di Jakarta. Selain PKS ya, ada tuh lo lihat Nasdem, ada tuh lo lihat PKB mati-matian. Nasdem malah Bestari Barus pindah ke Pram. Siapa lagi? Ada Gerindra. Gerindra sibuk ngurusin kabinet, pelantikan. Kalaupun gubernur sibuknya ngurusin tuh Jawa Barat, Deddy Mulyadi sama Andra Soni di Banten. Jadi kalau sekedar yang sepemikiran, yang sejalan, dan tujuan narasinya cuma buat RK doang, nggak valid. Cocok bang, asli cocok. Makanya itu gue bilang tadi di awal kan, kasihan sih ngeliat RK ini kayaknya bener-bener KO dia di Jakarta ya. Kita tunggu saja nanti tanggal mainnya guys. Ya mudah-mudahan lah anak abah kompak juga ya. Karena misalnya kalau gercos itu malah justru menguntungkan RK sendiri gitu loh. Iya, tapi kalau misalnya sesinergi gitu ya, maju bersama ya kan, sekalian aja lah siapa yang dipilih Pak Anies dipilih juga gitu, kayaknya lebih mantap. Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar. Sekian dari gue Beragam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.